Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku Bunda Ji. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, jadi pagi ini aku habis dari pasar nih ya Mam ya. Masih ada di depan rumah, nikmatin matahari terbit. Masya Allah ya, udaranya seger banget ya, dan juga dingin. Terus tadi juga aku lupa nggak matikan lampu dulu sebelum berangkat ke pasar ya, karena juga memang tadi gelap sih Mam pas waktu aku masih berangkat jam 5-an itu kan, jadi kayak masih lumayan gelap gitu. Oke, ini kita lanjut untuk merapikan belanjaan aku yang habis dari pasar tadi ya. Kayak biasanya ya Mam, setelah belanja bulanan di awal bulan pasti aku belanja ke pasar. Dan kali ini aku udah bisa belanja sendiri karena di rumah udah ada motor metik ya. Jadi aku nggak ngerepotin Pak suami sama Kakak Gibran juga. Sebenarnya Pak suami mau-mau aja ya Mam nganter, cuma kan kasihan Kakak Gibran ya, pagi-pagi dingin gitu ya, mengganggu tidurnya dia. Jadi supaya nggak mengganggu, aku bilang aja sama Pak Su kalau aku mau berangkat sendiri biar Kakak Gibran bisa tidurnya lebih nyenyak dan lama kayak biasanya gitu. Oke, aku mau bongkar ya belanjaan aku. Tadi yang pertama aku tuh beli tahu 5.000, udah aku langsung pindahin ke box. Terus beli cabai juga, alhamdulillah harganya udah turun ya, itu tuh seperempat kilo 7.500. Sama beli jagung, wortel, ada kubis, ada sawi pokcoy, ada tempe juga, terus labu siam, teri ya, terus ada cabai keriting juga, ada kentang. Ini aku beli setengah kilo aja soalnya stok kentang di rumah masih ada, kayaknya sih sisaannya setengah kilo lagi ya di rumah, makanya aku nggak beli sekilo. Bulan kemarin itu aku beli sekilo ya Mam soalnya sekalian ke pasar gitu. Dan ini aku beli bawang merah juga seperempat, beli apa nih namanya, tomat, harganya juga udah stabil ya. Ada kembang kol juga ya Mam. Dan yang harganya naik daun itu bawang merah tuh seperempat kilo harganya 14.000 ya, biasanya nggak sampai 10.000 tuh harganya, jadi naiknya lumayan. Untuk prohenya memang sengaja masih belum aku keluarin ya Mam dari kulkas, aku mau beresin persayurannya dulu supaya nggak kelamaan di luar ya, supaya aman dan tetap fresh gitu. Ini untuk sayurannya kali ini harus aku cuci mau tidak mau karena kena airnya tahu ya Mam. Bulan kemarin sih nggak aku cuci karena memang lebih awet tuh nggak dicuci karena nggak lembab ya di dalam kulkas. Kondisinya posisi kering gitu, jadi aman sih. Kemarin itu nggak ada yang busuk-busuk ya Mam, palingan juga cabai aja sih yang busuk. Cabai itu juga nggak aku cuci kemarin ya, cuma ya namanya udah sebulan pasti ada lah dikit-dikit busuknya, cuma nggak separah kalau dicuci dulu nyimpennya ya. Ini tomatnya aku tadi beli setengah kilo itu harganya udah di 4.000, lumayan ya. Kalau bulan kemarin itu 4.000-nya itu seperempat kilo ya Mam, apa 5.000 gitu kemarin ya, bulan kemarin maksudnya. Sekarang udah stabil harganya. Dan update kondisi bensin di tanggal 30 ini di Jember juga masih langka, cumanya antriannya udah mendingan lah, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah juga stok bensinnya Pak Su masih ada ya, jadi aku nggak antri lagi karena memang aku nggak mau nimbun banyak-banyak supaya nggak makin lama tuh ininya krisisnya ya. Soalnya sebenarnya sih pemasokannya tuh udah cukup banget ya Mam, bolak-balik tangkinya itu ngisi, truk tangki maksudnya ya, udah banyak banget ngisinya, cuma ya masih kurang-kurang terus karena mungkin warga Jember masih nyetok ya, takutnya kehabisan karena dari bupatinya langsung belum ada kepastian ini tuh krisisnya sampai kapan, makanya masyarakat itu masih banyak nyetok. Bahkan kelangkaan BBM itu udah merambat ke kota-kota sebelah kayak ke Lumajang dan juga Situbondo. Kemarin itu yang krisis cuma Jember sama Bondowoso awalnya ya, karena
di kota sebelahnya masih belum krisis, makanya warga Jember sama Bondowoso itu belilah tuh ya, cari ke sebelah gitu, kota sebelah. Cuma ya jadinya ikutan krisis juga gitu karena diserang warga Jember dan Bondowoso ya. Mudah-mudahan sih masalah ini cepat teratasi ya teman-teman, karena bener-bener capek banget ngantri bensin itu. Bukan cuma sejam 2 jam doang, bahkan itu 5 jam ya mam. Aku tuh kemarin di awal-awal ngantri bensin, aduh pokoknya capek banget, apalagi kalau bawa anak kecil ya, kasihan kan sampai keleleran gitu. Kemarin juga sampai ada yang anaknya hilang lah, pokoknya banyak sekali ini ya, apa dampaknya ya mam. Kasihan juga UMKM pada sepi semua ya usahanya, karena orang-orang pada numpuk di pom bensin dan sekalinya mau keluar itu pikir-pikir banget ya. Jadi banyak yang lebih memilih di rumah aja, kalau nggak ke pom bensin ya udah di rumah gitu. Kalau aku pribadi sih memang meskipun nggak krisis bensin, kita tuh kalau nggak penting-penting juga nggak keluar ya. Kalaupun keluar gitu pastinya yang deket-deket rumah aja memang, karena Pak Su kan kerjanya udah di jalan ya. Jadi kalau pas lagi di rumah ya harus memaksimalkan istirahat gitu ya mam ya. Aku kemarin juga keluarnya cuma belanja-belanja doang yang memang kebutuhan pokok ya. Kayak tadi di pasar juga nggak begitu rame sebenarnya, cuma aku nggak bisa ini ya, nggak bisa ngevideo kalau di pasar itu karena takut ya mam. Sampai sekarang aku masih belum berani deh ngevideo di pasar, takutnya handphonenya lupa, karena aku tuh belanjaan aja kadang lupa ketinggalan di warungnya, apalagi HP ya. Emang pelupa sih orangnya jadi lebih baik ya aku videoin waktu beresin belanjaan aja, nggak apa-apa ya. Oke, nyuciin persayurannya udah selesai, udah aku bokin masing-masing ya. Aku simpan dengan cara ini karena alhamdulillah sebulan kemarin itu sayuran aku awet. Bahkan tadi kan masih ada 2 buah wortel ya yang masih utuh, cuma busuk bagian pinggirnya doang, padahal udah sebulan di kulkas, tapi aku nyimpennya di dalam box gitu. Lebih aman ya daripada kayak biasanya tuh aku taruh di drawer paling bawah di kulkas, itu kurang aman, banyak yang kering dan busuk biasanya ya mam. Dan ini juga sisaan cabai aku tuh masih ada sedikit, jadi tadi aku cuma beli 1/4 kilo aja untuk cabai rawitnya. Itu juga habis ini aku mau pindahin juga ya di atas sini, aku taruh di bagian paling atas supaya dipakai duluan, dan yang busuk-busuk aku pilihin ya mam supaya nggak nular ke teman-teman yang lain. Untuk cabai ini memang nggak aku cuci ya mam, cuma dilepasin tangkai-tangkainya aja. Nanti nyucinya kalau pas mau dipakai aja, soalnya kalau gitu tuh lebih awet menurut aku ya. Gak tahu sih kalau menurut teman-teman yang biasa dicuci atau gimana cara nyimpennya. Untuk disimpan di freezer sih sekarang belum bisa ya mam, soalnya kulkas aku itu yang satu pintu, jadi nggak bisa untuk nyimpen cabai di freezer. Makanya aku stoknya nggak terlalu banyak meskipun harganya lagi murah ya. Aku juga pernah lihat tuh ibu-ibu pada nyimpenin cabai ya mam ditaruh di freezer, tapi yang aman tuh ya memang kulkas yang 2 pintu sih ya. Oke, ini aku campurin aja cabai keritingnya karena aku belinya juga nggak terlalu banyak ya mam, tadi cuma beli 4.000 doang. Dan ini aku beli tempenya itu 5.000 dapat 4. Terus beli bawang merah itu tadi berapa ya, cuma 1/4 doang kayaknya. Terus lanjut lagi kita bereskan bagian prohenya ya. Untuk prohe bulan ini aku belinya lumayan macam-macam ya mam. Harapannya sih supaya lebih awet gitu, aku nggak bolak-balik belanja ya. Tadi aku ada beli ayam nih 1 kilo ya teman-teman, harganya standar sih 26.000 ya per kilo. Tadi timbangannya juga pas 26.000, jadi aku bayarnya ya 26.000 doang. Kadang-kadang kan lebih sedikit atau kurang sedikit gitu ya. Ini aku nggak ambil dada doang, kali ini aku juga ambil paha juga supaya nggak bosen ya teman-teman. Jangan lupa diperesin pakai jeruk nipis juga nih ya, supaya nggak bau amis teman-teman ya. Ada juga sih mami-mami yang langsung disimpan di box ya setelah diperesin. Tapi kalau aku habis diperesin kayak gini tuh aku bilas lagi biasanya sekali ya.
Aku takutnya kecut gitu ya mam atau asam ya bahasa Indonesianya. Jadi ya kayak gini aja dicuci aja sih kalau aku, cuma ya aman sih setelah dicuci juga nggak bau amis lagi. BTW tadi itu keulang lagi ya mam, kejadian bulan kemarin bawang putih aku tuh ketinggalan, cuma kali ini nggak aku ambil, aku biarin aja ya mam di sana karena aku nggak enak sama penjualnya karena udah 2 kali kan. Aku tuh emang udah kayak nginget-nginget banget gitu ya supaya nggak ketinggalan, ujung-ujungnya ketinggalan lagi dong. Aduh, aku jadi kayak gimana gitu rasanya ya mam, sama penjualnya kayak nggak enak gitu. Jadi mendingan aku belinya nanti aja deh, di pertengahan bulan. Lagian juga bawang putih aku masih ada kan, itu juga aku nggak inget tadi itu udah aku bayar atau belum, makanya ya udah aku putusin nggak aku ambil. Oke, balik lagi ke videonya. Ini aku lagi nyuci cumi ya. Aku tadi juga beli cumi 1/4 kilo, harganya itu lagi 16.000 ya. Ini aku beli 1/4 aja sih, udah cukup ya mam, enak soalnya kalau terlalu banyak. Lagian juga di rumah tuh yang makan cuma 2 orang, kakak Gibran belum mau ya untuk makan kayak gini. Dia nggak begitu suka yang amis-amis. Tadi juga aku beli udang, kalau udang sih kakak Gibran mau ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang juga nggak mau gitu. Jadi aku belinya juga sama 1/4 kilo, harganya itu 14.000, tapi lumayan gede-gede ya. Menurut aku sih ini murah ya mam, karena udangnya aku lihat gede-gede. Alhamdulillah ini udah ya bersihin cumi sama udangnya. Untuk kulit-kulitnya itu aku jadiin satu ya mam, biar nggak bau amis. Semuanya sama, aku kasih perasan jeruk nipis juga, habis itu dibilas lagi biar nggak bau amis gitu. Habis ini tinggal dipindahin ke boxnya deh. Dan tadi aku juga beli ikan ya, ikannya tuh pindang aja ya, pindang tongkol, ada yang gede dan ada yang kecil-kecil gitu, tapi nggak aku videoin ya nyuciinnya supaya nggak kelamaan. Aku tunjukin aja tuh pindangnya ya. Tadi kalau yang kecil-kecil itu harganya 1.000-an, aku beli 8 ekor, dan kalau yang gede atau irisan itu 1 ekor 13.000 ya mam. Aku minta tolong penjualnya juga sekalian irisin ya. Tuh teman-teman kelihatan kan untuk ikannya. Kita itu juga suka ya ikan segar, cuma aku tuh males untuk gimana ya, pokoknya bilangnya males untuk bersihinnya. Aku kan nggak tahu ya mam ya untuk nyucinya gitu, jadi supaya nggak minta tolong Pak Su, jadi aku jarang tuh beli ikan-ikanan ya. Kalau nggak lagi pengen banget gitu baru deh beli, kalau lagi nggak pengen aku nggak beli ya. Kadang-kadang kan aku juga stok lele ya, cuma akhir-akhir ini aku lagi nggak pengen lele jadi nggak beli lele gitu. Ini aku belanjanya sesuai sama kebutuhan aja sih. Tadi juga nggak beli sayur-sayuran yang daun-daunan ya, karena udah kehabisan. Padahal aku tadi tuh masih gelap loh ke pasarnya, cuma di mbak langganan aku tuh untuk sayur-sayurannya udah habis, tinggal sawi pakcoy doang ya, sayur-sayuran yang daunnya gitu. Jadi aku beli sawi aja. Nah ini tuh kelihatan kan stok kentang aku tadi. Untuk kentang yang baru juga aku cuci terus aku jemur sebentar, habis itu aku pindahin ya ke tempat yang sama. Dan ini stok perbawangan aku juga aku pindahin, gak aku kupasin dulu ya, capek banget, jadi nanti aja deh ngupasnya. Alhamdulillah udah beres semua, stok bahan-bahan pangan sudah aman ya. Mulai dari stok belanjaan bulanan, terus stok lauk pauk, semuanya sudah aman insya Allah ya mam. Untuk lauk pauk kayaknya ini nggak cukup ya, nggak cukup cuma seminggu, pasti lebih maksudnya ya, bukan cuma seminggu, nanti kayaknya ini sampai 10 harian lebih deh. Soalnya aku beli prohe itu lumayan banyak, dan totalnya tadi itu aku belanja di 150 ribuan ya mam. Dan aku nggak beli telur, soalnya kemarin aku udah beli telur 1 kilo, nanti sekalian mau aku tatain ya di kulkas untuk telurnya ya mam. Pokoknya ini adalah salah satu ketenangan ibu-ibu ya. Kalau sudah semua stok di rumah aman ya untuk kebutuhan pokoknya, itu hati udah tenang gitu ya.
Jadi untuk seminggu ke depan udah tinggal masak-masak aja, ngambil-ngambil di kulkas ya, nggak perlu bolak-balik ke tukang sayur, apalagi sekarang BBM kan lagi krisis ya. Ini juga jadi salah satu tips buat ibu-ibu ya untuk menghemat BBM. Kalian mendingan belanja mingguan langsung deh ke pasar ya. Oke, sekian dulu video yang bisa aku sharing kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum.